Halo guys, ketemu lagi nih sama aku, Roni. Kali ini Mimin akan meneruskan dalam menarasikan alur cerita Dragon Ball Movie, yaitu Dragon Ball Movie Sleeping Princess in Devil Castle, yang merupakan film kedua Dragon Ball. Pertama kali dirilis di Jepang pada 18 Juli 1987 antara episode 70 dan 71 dengan penayangan perdananya pada Toei Cartoon Festival seperti biasanya. Diceritakan Goku melanjutkan petualangannya dengan mencari Master Moten Roshi untuk dijadikan murid, tepat sebelum kedatangan Krillin dengan tujuan yang sama dengan Goku. Master Moten Roshi mengizinkan mereka berdua menjadi muridnya, tapi dengan syarat mereka harus membawakannya putri tidur yang berada di Kastil Iblis. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Tonton videonya sampai habis. Di suatu pagi yang cerah, Master Moten Roshi sedang sibuk dengan aktivitas intimnya. Saking khusyuknya, sampai-sampai beliau ini tidak sadar dengan kedatangan Goku. Ya, Goku datang dengan tujuan ingin berlatih dengannya dan agar dijadikan sebagai murid. Sesaat kemudian, mereka dikagetkan dengan kedatangan bocah gundul seumuran dengan Goku, namanya Krillin. Ia juga memiliki tujuan yang sama dengan Goku, yaitu berguru kepada Master Moten Roshi. Bahkan Krillin ini belum apa-apa sudah menyogok si kakek dengan majalah kesukaan beliau. Namun tidak semerta-merta Moten Roshi menerima mereka sebagai murid. Ia memberi syarat khusus, yaitu keduanya harus membawakan putri tidur dari Kastil Iblis. Jadi siapa saja yang berhasil membawakan Moten Roshi putri tidur, maka dialah yang akan diangkat menjadi murid. Mendengar hal itu, Goku dan Krillin langsung berangkat dan berlomba untuk mendapatkan sang putri tidur. Ya, walaupun Krillin ini ternyata sedikit licik rupanya. Berulang kali ia mencurangi Goku di perjalanan agar ia sampai terlebih dahulu ke Kastil Iblis. Namun hal itu tidak membuat Goku menyerah dan malah membuat persaingan menjadi lebih seru. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan seorang wanita yang bernama Lunch yang ternyata juga mengincar putri tidur untuk dibawa pulang. Loh, kok ada wanita mengincar wanita, ini bagaimana ceritanya? Sabar dulu guys. Jangan terlalu dini menyimpulkan. Tonton aja videonya sampai selesai. Beberapa saat kemudian, masih di Kame House atau rumahnya si kakek Moten Roshi dan masih dengan kegiatan intim si kakek, tiba-tiba beliau dikagetkan dengan kedatangan Bulma, Oolong, Yamcha, dan Puar. Maka cepat-cepatlah beliau menyembunyikan majalah kesukaannya. Ternyata beliau ini masih memiliki harga diri dan citra yang harus ia jaga sebagai orang tua dan petarung yang hebat. Jadi maksud kedatangan Bulma dan kawan-kawan adalah untuk menemui Goku. Master Moten Roshi kemudian menipu mereka dengan mengatakan kalau Goku dan teman barunya yaitu Krillin telah pergi jauh ke arah barat untuk berlatih. Langsung saja mereka terbang menggunakan kapsul jet Bulma menuju Kastil Iblis. Singkat cerita, Goku dan Krillin telah sampai di tujuan mereka, yaitu Kastil Iblis. Mereka langsung disambut oleh monster dan iblis di sana, sehingga membuat keduanya harus bersusah payah melawan mereka agar segera bisa membawa pulang sang putri tidur. Sedangkan Bulma dan kawan-kawan ketika mereka sampai di dekat istana, jet mereka malah diserang iblis dan Bulma dibawa ke istana. Di situ, sang pemilik istana yaitu Lucifer berpura-pura untuk merawatnya sebagai seorang tamu yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menyedot darah Bulma guna merayakan kebangkitan sang putri tidur. Sementara Goku dan Krillin melawan para monster, Yamcha, Oolong, dan Puar yang telah menyamar berhasil berada di dekat Bulma untuk menyelamatkannya. Namun penyamaran mereka terungkap dan membuat mereka tidak berkutik karena telah dikepung oleh anak buah Lucifer. Kembali kepada Goku dan Krillin, serangan anak buah Lucifer membuat keduanya terjatuh tepat di tempat putri tidur berada. Dan ternyata terungkaplah bahwa putri tidur yang mereka bicarakan selama ini adalah sebuah berlian raksasa. Pantas saja Launch juga mengincarnya. Kemudian Launch dengan sangarnya tiba untuk mencuri putri tidur. Setelah berhasil mendapatkannya, ia lalu kabur menggunakan motor. Namun sial, rambutnya yang berkibas karena angin mengenai hidungnya dan membuatnya bersin. Alangkah ajaibnya, wanita eksotis itu tiba-tiba berubah menjadi versi yang berbeda. Ya, dia menjadi wanita polos. Perlu kalian tahu ya guys, Launch ini merupakan wanita yang unik dengan dua kepribadian baik dan buruk. Perubahan kepribadian tersebut akan terjadi setelah ia bersin. Ada-ada aja. Setelah itu, berlian tersebut beralih ke tangan Goku. Alih-alih akan membawanya pulang, Lucifer malah mengancam akan membunuh Krillin jika Goku tidak menyerahkan berlian tersebut.
Goku pun akhirnya menyerahkan berlian itu, tapi dia malah langsung diserang oleh anak buah Lucifer. Salah satu dari mereka berhasil menggigit ekor Goku dan membuatnya lemas nggak berdaya. Walhasil mereka semua, yaitu Goku, Krillin, Yamcha, Oolong, Puar, dan Lunch ditangkap dan dibungkus dalam dinding batu, sedangkan Bulma masih terikat ke kursi di hadapan Lucifer. Di situ, Bulma menyaksikan pembangkitan Putri Tidur dengan cahaya bulan purnama, yang ternyata nantinya berlian ini akan dijadikan sebagai sumber kekuatan dari sebuah meriam. Meriam yang akan ditujukan untuk meledakkan matahari. Ya, itulah tujuan dari Lucifer. Ia ingin dunia gelap selama-lamanya, agar ia dan para pengikutnya bebas berkeliaran tanpa khawatir dengan bahaya sinar matahari. Sementara itu, sembari sinar bulan purnama masih belum sirna, tanpa disengaja Goku menatapnya dan membuatnya nggak sadar sehingga mengubahnya menjadi kera raksasa. Goku pun mengamuk tanpa ampun, sehingga dia berhasil menangkap Lunch dalam genggamannya. Melihat hal tersebut, Krillin menyarankan kepada Yamcha untuk menyerang ekornya, karena itulah kelemahannya. Sehingga pada akhirnya Yamcha menyuruh Puar agar berubah menjadi gunting dan memotong ekor Goku. Hal itu pun berhasil membuat Goku sadar dan kembali ke bentuk semula. Tanpa berlama-lama, mereka semua memutuskan untuk menyelamatkan Bulma yang masih disandra oleh Lucifer. Sesampainya di sana, terjadilah pertarungan antara Goku, Krillin, dan Yamcha melawan Lucifer dan anak buahnya. Yamcha berhasil menang dan membebaskan Bulma. Sementara itu, Goku dan Krillin masih berusaha keras untuk mengalahkan Lucifer, sedangkan meriam sudah terisi oleh berlian yang menjadi sumber dayanya untuk menghancurkan matahari. Bulma pun cepat-cepat memberitahu Goku agar menghancurkan meriam tersebut. Dan dengan satu serangan, yaitu Kamehameha, Goku berhasil mengarahkan meriam tersebut ke arah Lucifer dan membuatnya mati. Pagi harinya, mereka berkumpul dalam keadaan selamat dan bersyukur masih bisa merasakan hangatnya sinar matahari. Pada waktu itu juga, Krillin meminta maaf kepada Goku karena sebelumnya berbuat tidak baik kepadanya. Goku pun memaafkannya dan mengajaknya beserta Lunch kembali ke Pulau Kura-Kura. Sesampainya di sana, melihat Goku dan Krillin pulang membawa wanita cantik, Master Muten Roshi berpikir keduanya telah berhasil membawa pulang Putri Tidur. Dan tanpa pikir panjang, beliau langsung menerima keduanya menjadi murid. Sontak hal tersebut membuat Goku dan Krillin kegirangan. Sementara itu, si kakek mencoba mengambil kesempatan dengan bermantap-mantap dengan Lunch yang sedang dalam versi baiknya. Akan tetapi, entah apa yang terjadi sehingga kemudian ia bersin dan menyerang mereka semua dengan pistolnya. Sehingga sesaat kemudian ia bersin kembali dan tidak sadar dengan apa yang telah ia lakukan. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai akhir. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video pembahasan Dragon Ball lainnya di channel ini.